Hai semua, kembali lagi bersama saya Asila Destiara Safitri di Talk with Friend di program podcast Bincang-Bincang Seru. Semuanya yang pengen kalian tahu ada di sini dan tentunya di sini juga kita akan bagi-bagi ilmu nih. Kali ini tema podcast yang akan dibahas adalah tentang kualitas udara di Cina. Tapi sebelum kita membahas tema ini lebih dalam, biar semakin seru dan semakin asik nih, saya tidak sendirian untuk membahas tema kali ini. Saya akan ditemani oleh 3 narasumber lainnya yang akan ikut bergabung bersama saya untuk membahas tema kali ini. Saya perkenalkan ada Mufidah Rohidatul Aisy, Nur Salsabila, dan Faras Putri Nabila. Kita kenalan dulu nih sama ketiga narasumber kita hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu yuk. Halo, gimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jadi tanpa basa-basi lagi karena kita udah kenalan, langsung aja kita membahas kualitas udara di Cina. Pasti kalian yang dengar penasaran kan, ada apa sih dengan kondisi udara di Cina sampai dijadikan topik podcast kali ini. Sebagaimana kalian tahu, Cina merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Dan tentu saja hal itu tidak lepas dengan perindustrian yang sangat besar di Cina, sehingga mereka bisa menjadi negara perekonomian terbesar kedua di dunia. Namun hal positif ini berdampak juga dengan ada muncul juga negatifnya, karena semakin tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di Cina itu dibarengi dengan munculnya masalah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya yang berjumlah besar, dan pesatnya pertumbuhan industri yang dimiliki Cina membuat Cina memberikan kontribusi yang cukup besar nih dalam kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal tersebut bisa terjadi karena lingkungan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi saja dan tidak memikirkan efek samping dari lingkungan yang ada di sekitarnya, khususnya dalam lingkungan udara yang sesuai dengan tema kali ini. Maka dari itu, kami akan ulas lebih dalam tentang lingkungan udara di Cina. Semua itu akan diulas bersama saya dan 3 narasumber lainnya yang akan menemani kita selama podcast ini berjalan. Tapi kita sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya mau tanya-tanya dulu nih ke 3 narasumber kita. Mungkin dari kalian ada yang pernah nggak sih ke Cina? Mungkin pas lagi liburan, lagi pas sama pacar, bareng keluarga, bareng teman, atau bahkan mantan mungkin. Ada nggak sih? Kalau saya pribadi sih belum pernah pergi ke Cina ya, tapi semoga kedepannya bisa, amin. Kalau untuk saya sendiri sih belum pernah juga, tapi kalau ada rezekinya ya alhamdulillah pengen banget. Nah, iya saya juga sama kayak dua narasumber lainnya, sama-sama belum pernah ke Cina, tapi mungkin kalau misalnya ada rezekinya pasti mau ke sana. Semoga kita bisa ke Cina bareng-bareng nih. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu nih ke depannya. Siapa tahu para pendengar dan saya dan para narasumber kita bisa sama-sama pergi ke Cina nih. Amin. Amin. Mungkin tapi meskipun kalian nggak pernah ke Cina, mungkin dari salah satu narasumber ini bisa kasih tahu nih, mungkin ada informasi yang kalian tahu, apa yang kalian sudah baca tentang kualitas udara di Cina ini berdasarkan yang kalian ketahui. Sebelumnya makasih untuk podcast Bincang-Bincang Seru yang udah ngundang saya. Terus juga kalau untuk pembahasan tentang udara di Cina, saya ada baca gitu sih beberapa. Semoga bisa nambah ilmu kita hari ini sama saling sharing-sharing juga. Jadi di Cina itu tuh punya kualitas udara yang lumayan buruk dan tidak bersih, sehingga menjadi salah satu negara dengan kualitas udara yang buruk di dunia. Karena kan tadi udah dijelasin tuh sebagai negara industrialisasi. Jadi wajar aja gitu kan. Kalau Cina itu tuh selalu polusi udara itu tuh selalu jadi permasalahan teratas dan terus-menerus ada di Cina. Hal ini juga diakibatkan dari adanya pabrik-pabrik yang memasok produksi semua barang yang nanti bakalan diekspor oleh Cina ke negara di seluruh dunia.
Oh ya juga ada dari beberapa sumber yang saya ketahui kalau udara di Cina itu beberapa tahun terakhir tuh diselimuti oleh asap tebal sampai akhirnya timbul bau busuk. Tuh dari sumber yang saya dapat gitu. Kalau boleh tahu sih, apa sih yang jadi penyebab udara Cina itu sampai jadi berasap tebal dan berbau busuk seperti kata Mufidah? Jadi, penyebab utamanya itu adalah karena adanya, kebutuhan batu bara yang dimiliki oleh China dan kualitas batu baranya itu rendah dan bersulfur tinggi sehingga, itu yang akhirnya membuat, eee, berbau busuk bahkan sampai beracun dan penggunaan batu bara ini menghasilkan emisi karbon yang mengendap di udara sehingga, itu yang akhirnya berujung berbau busuk dan beracun, yang ada di kualitas udara di Cina. Wah, pasti dengan adanya asap tebal dan sampai berbau busuk itu membuat akan mengganggu masyarakat di Cina sih. Selain mengganggu, kalau boleh tahu apa sih dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena ada hal tersebut? Ya, jadi pencemaran udara ini punya dampak yang sangat membahayakan banget bagi kesehatan manusia. Jadi akibatnya itu bisa kayak ada gangguan pada saluran pernapasan, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kanker yang ada di berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Jadi berdasarkan WHO itu udah pernah ngumumin kalau Cina itu tuh jadi negara dengan polusi udara yang sangat mematikan. Dengan dibuktikan adanya polusi udara di Cina itu udah menyebabkan meninggalnya 1,5 juta masyarakat per tahun. Ya, bener banget sih seperti yang tadi Paras bilang. Jadi polusi udara itu tuh mengganggu bagi masyarakat. Bahkan dari ada penelitian nih dari Massachusetts Institute of Technology, di mana penelitian itu tuh mendapati jika polusi udara itu tuh mempengaruhi menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat Cina. Terus juga berdampak pada hubungan Cina dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Karena adanya akibat dari polusi lintas batas yang dimana polusi itu tuh membawa hujan asam dan debu kuning. Hujan asam itu tuh mulanya dari pembakaran banyaknya batu bara di basis pembangkit energi di Cina, seperti kata yang Ais bilang tadi di awal. Nah, terus juga berdampaknya itu rusaknya tanaman yang ada di Jepang, sama di Korea Selatan itu tuh adanya dampak polusi metana dari permasalahan polusi udara tersebut. Ya, betul banget. Jadi, selain membahayakan bagi kesehatan manusia, mengurangi tingkat kebahagiaan masyarakat Cina, dan juga eee, polusi udara ini berdampak kepada hubungan negara Cina dengan negara tetangga. Jadi, dampaknya juga terdapat di ancaman ekonomi, karena menurut laporan World Bank, mereka tuh memperkirakan bahwa setiap tahunnya polusi udara di Cina ini menimbulkan kerugian sebesar 8% sampai 12% dari PDB Cina. Nah, hal ini tuh dikarenakan pembiayaan kesehatan untuk permasalahan polusi udara sendiri dan berkurangnya produktivitas kerja berhubungan dengan polusi udara yang terjadi di perkotaan. Nah, dari penuturan tersebut udah sangat mengerikan sekali ya dampak yang sudah dirasakan. Terus karena udah sangat mengerikan, pasti ada hal-hal yang membuat suatu kebijakan atau solusi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Karena kan dampak yang dirasakan sudah sangat meluas dan sangat merugikan bagi negara Cina dan masyarakat sendiri. Ya, jadi sejak masa kepemimpinan Xi Jinping, jadi pemerintah itu udah melalui Dewan Negara itu udah mulai melakukan beberapa kebijakan yang kuat untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara dengan dikeluarkannya yaitu Rencana Tindakan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara pada tahun 2013. Adapun pula kebijakan pemerintah dalam mengatasi polusi udara yang pertama itu dengan memastikan bahwa semua pencemar industri harus memenuhi standar emisi. Yang kedua itu pemerintah Cina juga udah menetapkan hukum udara yang mengatakan bahwa terjadi perubahan struktur energi untuk mengurangi persentase penggunaan batu bara untuk konsumsi energi dan mendorong penggunaan batu bara yang bersih dan efisien. Ya, jadi selain itu di tahun 2020 ini juga pemerintahan di Cina itu
udah mulai menargetkan pengurangan penggunaan batu bara hingga 800 juta ton per tahun untuk target sebanyak 30%. Nah, jadi hal ini itu dilakukan untuk mengurangi penggunaan batu bara agar menekan pencemaran udara yang selama ini terjadi. Ya, jadi tadi selain, kebijakan yang udah disebutkan sama Faras tadi sebelumnya, di sini pemerintahan Cina juga mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Udara Cina lewat pasal 32 yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah ini, akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mempopulerkan produksi serta pemanfaatan energi bersih dan efisien di Cina. Seperti halnya dengan melakukan perubahan bahan bakar pada transportasi umum seperti bis, yang awalnya menggunakan bahan bakar bensin berubah menjadi bahan gas alam padat. Ditambah lagi dengan pemakaian batu bara pada energi rumahan juga berganti menjadi gas. Nah, terus juga pemerintah Cina di tahun 2016 juga menghasilkan rencana 3 tahun ke-13, di mana rencana ini nih punya komitmen unggul pemerintah Cina dalam meningkatkan kualitas udara dan pengendalian emisi dengan melakukan tindakan merumuskan rencana dalam menentukan standar kualitas udara di kota. Lalu dilakukan pemantauan bahwa standar pelindungan kendaraan dan bahan bakar memang harus terwujud. Terus juga melakukan peningkatan proporsi pemakaian gas alam di kota, serta adanya pemantauan lokasi konstruksi dan pelarangan membakar jerami secara terbuka dengan dibentuknya satuan tugas atau satgas yang melakukan pengawasan untuk membatasi pembakaran kayu dan batu bara terhadap pabrik agar tidak melakukan pembakaran selama situasi polusi udara di Cina itu lagi di status siaga gitu. Jadi sebenarnya pemerintah Cina ini sudah melakukan beberapa cara untuk mengurangi dan mengatasi masalah polusi udara yang terjadi di Cina dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus seperti yang sudah para narasumber kita paparkan sebelumnya. Wah, topik ini sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi saya dan teman-teman semua. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat ambil dari topik hari ini. Tapi sayangnya nih dikarenakan waktu kita terbatas, jadi podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sayang banget, padahal masih banyak lagi yang bisa kita bahas soal topik kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah memberikan ilmunya kepada kita untuk saling sharing, untuk menambah wawasan. Terima kasih buat para narasumber. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama Mbak Sila. Ya, sama-sama. Jadi saya cukupkan untuk podcast kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Dan sampai jumpa di podcast bincang-bincang seru lainnya. Dah, sampai jumpa.